Sat, langsung dapat kerja di Workerspedia. Balik lagi nih bareng bacotan bapak-bapak. Jadi kali ini gue pengen pengen ngobrolin, kita mau ngobrolin soal kepribadian yang baik di kantor ya. Seperti yang kita tahu ada dua macam kepribadian ya, ada extrovert dan introvert ya. Nah sebetulnya extrovert dan introvert ini seperti apa sih kalau kalian di kantor? Kalau gue lihat dari konten-konten yang ada di internet, yang gampangnya tuh introvert tuh kepribadiannya tertutup dan extrovert itu terbuka. Dan karakteristiknya extrovert itu biasanya lebih punya banyak teman, lebih outgoing karena dia terbuka, orang bisa melihat kepribadiannya dia dan mungkin orang bisa dengan nyamannya juga terbuka sama dia gitu loh. Nah sebetulnya yang pengen kita obrolin sekarang ini adalah sejauh mana sih lo harus extrovert, ya nggak sih? Karena kepribadian terbuka itu juga ada kelebihan dan kekurangannya, benar nggak sih? Pasti dong, kan kalau misalnya kita pribadi yang ekstrovert, gimana sih kita harus bisa bawa diri kita di lingkungan kerja, dan introvert juga gitu, sebaliknya juga sama gitu kan. Jadi, nah di sini kita mau pengen kasih tahu nih gimana caranya untuk si ekstro itu bisa menjadi ekstro di dunia kerja dan intro itu harus bisa jadi ekstro di dunia kerja. Dan mungkin sebelum masuk ke situ kalian juga ada baiknya mempelajari dulu sifat kalian itu introvert atau extrovert ya. Jadi kalian bisa menelaah obrolan kita kali ini gitu loh. Nah kalau kamu belum tahu kamu introvert atau extrovert, bisa nih coba cek deh di link ini, nanti kamu bakalan tahu tuh kamu introvert atau extrovert. Nah intinya sebetulnya kalau di sini orang extrovert itu adalah orang yang lebih menyukai beraktivitas dengan banyak orang. Betul. Ciri-ciri orang extrovert adalah kalau di sini selalu memiliki semangat dan antusias terhadap sesuatu, senang bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain, supel, mudah bergaul dan adaptif dengan lingkungan sekitar, senang menjadi pusat perhatian, suka bekerja secara kelompok, memiliki rasa percaya diri yang besar, pandai berbicara di depan umum. Nah, kalau gue melihat diri gue sendiri, gue tuh extrovert sih sebetulnya. Iya, sama gue juga. Nah, kalau untuk sebaliknya introvert itu mereka cenderung menarik diri dari khalayak ramai gitu ya, dan lebih menyenangi bahwa semua yang dia lakukan itu lebih nyaman di saat dia sendiri gitu ketimbang bersama-sama gitu. Jadi biasanya orang extrovert itu tadi yang nomor satu selalu memiliki semangat dan antusias. Jadi kalau dia dapat sesuatu, dia tuh biasanya lebih antusias, senang gitu. Wah, gue dapat tantangan baru nih gitu. Terus untuk bersosialisasi dan berinteraksi, dia tuh dengan sangat mudah ketika masuk ke lingkungan baru, dia dengan ya tetap ada caranya ya, tapi lebih mudah aja gitu. Dia bisa melihat dulu situasinya seperti apa dan dia bisa cepet blend in gitu. Terus supel, mudah bergaul dan adaptif dengan lingkungan sekitar. Ya tadi sebetulnya mirip, dia gampang melihat situasi dan bisa masuk ke dalam sebuah lingkungan gitu. Nah ini nih yang jadi masalah nih, senang menjadi pusat perhatian nih. Wah, menurut lu kayak gimana tuh orang extrovert yang senang menjadi pusat perhatian? sebenarnya mungkin bagus gitu ya, dengan lo menjadi extrovert itu ingin dilihat seorang, tapi harus tetap berlandaskan bahwa in a positive way gitu loh. Jadi jangan ingin dilihat orang tapi lo menghalalkan segala cara gitu kan. Kadang ada beberapa orang kayak gitu tuh. Artinya senang dilihat orang itu kalau dari pekerjaan, dari prestasi pekerjaannya ya, bukan dari hal-hal yang di luar pekerjaan ya. Menurut kita sih kayak gitu ya. Ya betul dong, kan karena emang kalau kita pengen dilihat orang emang harus dari segi positifnya. Kalau lo menjatuhkan orang lain untuk dilihat orang itu nggak banget sih. Yang kelima itu adalah suka bekerja secara kelompok. Tapi menurut gue suka bekerja secara kelompok ini, orang introvert juga sebetulnya ada juga poin-poin dia lebih bisa fokus bekerja sendiri, karena ada juga pekerjaan yang memang lebih baik dilakukan sendiri ya, nggak secara kelompok gitu loh. Terus memiliki rasa percaya diri yang besar. Nah, rasa percaya diri yang besar ini harus diimbangi dengan kemampuan sih. Kadang-kadang gue nemuin orang percaya dirinya besar, ngomongnya outspoken gitu, tapi kadang-kadang yang diomongin tuh nggak benar gitu loh. Harus dicek lagi gitu loh. Jadi percaya diri itu menurut gue harus diimbangi dengan pengetahuan dan skill yang mumpuni gitu. Kalau nggak, jadinya akan orang lebih ngecapnya mungkin lebih kesok tahu ya. Iya. Gitu. Tapi menurut lo untuk menjadi extrovert dan introvert nih, kayak dibutuhkan apa sih, kayak keberanian khusus gak sih kalau untuk intro berubah jadi ekstro gitu? Intro, kalau gue sih tidak melihat kepribadian itu bisa diubah ya. Intinya sebetulnya ketika lo orang yang introvert, pembawaan lo pasti akan introvert, walaupun lo jadi terbuka, tapi lo tetap akan memilah-milah tuh mana yang gue bisa buka, mana yang enggak gitu. Nah sebetulnya yang pengen diobrolin juga adalah sejauh mana sih lu harus
ekstrovert dan itu nggak membahayakan diri lo gitu loh. Kadang-kadang lo pernah gak sih ketemu sama orang gitu misalnya ngobrol, terus tiba-tiba lo bisa tuh langsung sama dia ngobrolin keluarga lo, ngobrolin istri lo di rumah, ngobrolin anak lo, bahkan mungkin ngomongin gaji lo gitu loh. Nah itu kan sebetulnya kan hal-hal seperti itu dalam tanda kutip bahaya juga ya kalau itu dijadiin sebagai hal yang bisa dijadiin untuk ngelawan lo gitu loh, bener gak sih? Lo punya nggak teman yang kira-kira bisa mengontrol lo gitu di saat lo lagi ngobrol sama dia? Terus kalau gue terlalu terbuka gue ditampar gitu ya? Nggak usah ditampar juga, mungkin disundut gitu kan ya. Nah, kayaknya lo harus cari penyeimbang deh, jadi nggak semua lo keluarkan. Tapi malahan akhir-akhir ini kalau gue pribadi, gue tuh lebih berusaha untuk menjaga keekstrovertan gue, karena gue tuh di sosial media gue sering banget live hari-hari gitu ya. Karena awalnya gue berpikir nggak apa-apa lah orang tahu tentang keseharian gue, tapi kadang-kadang tiba-tiba gue diomongin sama bos gue, lu kemarin kesini ya gitu kan, jadi anjir dia tahu semuanya tentang gue gitu. Jadi gue sekarang udah mulai menjaga sih, nggak terlalu terbuka gitu. Tapi kita harus bedain juga ekstrovert dan narsistik. Oh gitu ya? Iya dong. Oh, kalau misalnya udah too much information you gave in social media gitu, itu jatuhnya udah narsistik. Tapi tujuannya sebetulnya bukan buat narsistik awalnya sih. Nah, gue nggak tahu deh itu ya. Nah itu kalau menurut gue sih ada korelasinya dari ekstrovert bisa mengarah ke narsistik. Itu harus ke psikolog gak sih untuk sebenarnya sih nggak harus ke psikolog, kayak intinya lo harus tahu batasan mana yang harus lo share dan kapan lo mau share itu. Sebetulnya kalau gue sebagai orang yang ekstrovert, gue tuh kadang misalnya gue ketemu orang gitu ya, gue tuh berusaha cerita supaya dia ngerasa nyaman dan akhirnya bisa ngasih feedback ke gue tentang dia sebetulnya, bukan tentang gue gitu. Jadi kadang-kadang gue cerita, iya gue begini supaya dia punya trust di gue gitu loh. Jadi si orang ini akhirnya mau cerita sama gue dan gue bisa masuk juga gitu. Nah itulah mungkin yang dibilang supel kali ya di kepribadian Nah ini ekstrovert salah satu kunci dari ekstrovert juga yang bisa menunjang lo di dunia kerja gitu kan. Dengan lo membangun hal itu kan lo jadi bisa membangun kepercayaan ke orang lain. Nah dengan begitu pula orang lain juga akan menaruh kepercayaan itu ke lo. Lo pernah gak sih nemuin orang introvert yang parah banget sampai lo tuh ngerasa nggak bisa masuk ke dia gitu loh. Kita ngomongin apa dia selalu menghindar gitu. Jadi ya udah kalau ngobrol sama dia sebatas urusan kerjaan aja. Lo nyaman gak tuh ketemu orang kayak gitu? Pada awalnya sih pasti nggak nyaman banget ya kalau punya teman intro yang kayak gitu banget gitu ya. Cuma kalau lo tahu celahnya ya, ternyata gue pernah punya teman kantor yang introvert. Pas di kerjaan tuh kayak apaan sih nih orang gini-gini banget, kayak ada pakem-pakemnya gitu. Tapi kalau lo spending time sedikit sama dia gitu ya, nah itu justru lo bisa tahu bahwa dia punya sisi yang kita nggak tahu sebelumnya nih. Malah bisa jadi cerita yang enak gitu loh. Malah lebih menarik ya, karena kita penasaran ya. Betul. Ini kita mau pendekatan sama pacar, cewek apa gimana nih kalau ada penasaran-penasarannya? Kayaknya kita berbicara sama siapapun penasaran juga tapi deh. Kayaknya memang gitu ya, ketika lu terlalu banyak too much ngomong, orang udah tahu tentang lo, jadi orang udah bukan nggak interest sih, tapi lebih ke ya udahlah gue udah tahu lo gitu, dia nggak berusaha untuk ngulik. Jadi information kali ya. Udah pernah cerita, ngapain lagi sih cerita ke gue gitu. Kalau di kantor itu mendingan lo jadi orang yang ekstrovert apa introvert? Kalau gue sih lebih setuju ke ekstrovert, tapi ekstrovertnya juga punya pakem-pakemnya ya. Oke. Gitu. Jadi ekstrovert yang yang terukur ya. Ekstrovert yang punya batasan gitu kali ya, jangan terlalu show off juga gitu. Menurut gue. Ya itu ngebatasinnya gimana tuh? Ngebatasinnya ya balik lagi kayak lo tahu apa yang harus lo lakukan gitu kan ya. Lo harus gimana untuk karir lo ya terutama ya. Karena kan kalau misalnya lo berlaku pasti untuk kebaikan lo di karir lo kan. Nah ini makanya gue mau pesen juga sih ke teman-teman introvert, gimana caranya lo bisa menjadi ekstrovert biar itu ngaruh ke karir lo. Karena kalau misalnya lo terus-terusan menjadi introvert gitu dengan menutup diri lo, ya orang-orang nggak akan tahu lo dan mungkin kinerja lo kurang terlihat. Nah sekali mungkin bisa gitu menunjukkan lo sebagai ekstrovert dan menunjukkan apa kelebihan lo dan kebisaan lo gitu. Oke. Tapi kalau di sini juga gue baca dari Carl Jung nih. Carl Jung itu siapa tuh? Nggak tahu lah gue. Carl Jung. Jadi nggak ada tuh orang yang 100% introvert dan 100% extrovert. Pasti in between, tinggal kadarnya aja ya disesuaikan ya. Gitu. Tinggal kadarnya dan kecenderungan mereka lebih menunjukkan sebagai intro atau ekstro nih gitu. Jadi ada salah satunya yang lebih menonjol dibanding yang lain gitu. Ya. Jadi kalau di sini karakteristik ekstrovert itu dia terlihatnya dari luar tuh terkesan lebih ramah katanya. Itu keuntungannya ya, terkesan lebih ramah,
fleksibel terhadap perubahan, senang bertemu banyak orang, mampu beradaptasi dengan cepat, menyukai obrolan dan interaksi sosial, antusias dalam mencoba hal baru yang terkadang beresiko. Itu orang ekstrovert. Tapi ada juga nih yang harus diperhatiin ya sama orang-orang ekstrovert itu mau mendengarkan. Betul. Karena rata-rata mereka tuh maunya didengarkan doang gitu loh. Betul. Wah, jadi, itu gua banget tuh. Nah kan, ini harus jadi konsen lo juga nih. Kayak lo bercerita, tapi lo juga mau mendengarkan orang lain gitu. Jadi gua pernah punya bukan pernah punya kenalan, sekarang masih jadi temen gua gitu ya. Jadi kita sering ngobrol dan akhirnya dia bilang, "Cit, lu kayaknya tipenya orang yang selalu punya pendapat deh." Karena memang, sorry ya, gue tuh di dunia kreatif gitu ya, gue tuh selalu percaya kalau apa yang gue pikirkan itu harus gue omongin gitu loh. Itu bagus juga sih, jadi lo punya masukan juga dari temen lo kan, jadi ibaratnya lo dapet pengembangan dari pemikiran lo. Nah, itu tadi, jadi yang harus diperhatikan juga sama orang ekstrovert di dunia kerja tadi, satu, harus belajar mendengarkan ya. Dia harus mendengarkan orang. Yang kedua itu, dia harus konsisten dalam pekerjaannya, lebih konsisten dalam produktivitas kerja. Karena itu tadi, karena mungkin lo too much talking gitu, akhirnya pekerjaan lo tuh nggak sesuai dengan apa yang lo omongin gitu ya. Mungkin konteksnya gini loh, karena kaum ekstrovert itu senang bersosialisasi, kadang mereka terlalu asik bersosialisasi nih sampai lupa harus mengerjakan pekerjaannya apa aja yang harus diselesaikan hari ini. Jadi jangan sampai kegiatan sosialisasi lo itu bisa menunda pekerjaan yang akhirnya balik lagi ke penilaian kerja lo gitu. Jadi menurut kita dari rangkuman obrolannya, tipe ekstrovert juga tetap penting ada di dunia kerja karena dia membawa warna biasanya di dunia kerja yang positif gitu. Terus dia memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik dan biasanya ketika lo udah bersosialisasi itu akan membuat tim lo itu bisa bekerja lebih baik gitu, meningkatkan kinerja tim lah gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau bisa gue tarik kesimpulan ya, untuk ekstro juga harus tahu bagaimana cara lo bersikap, dan untuk intro lo juga harus bisa mengimbangkan dengan orang-orang di sekitar lo, bagaimana caranya lo bisa tetap bersosialisasi dengan kondisi lo yang lebih menyukai sebagai introvert ya. Gitu. Jadi gue emang kayaknya ada pekerjaan-pekerjaan yang khusus buat ekstrovert, ada juga pekerjaan yang memang bukan khusus ya, lebih yang baik dilakukan oleh orang ekstrovert, dan ada juga pekerjaan yang baik dilakukan oleh orang yang introvert. Kayaknya kita udah ada tuh artikelnya di website kita ya. Mungkin kita bisa bikin listing ya di sini ya nanti. Nah, jadi menurut lo untuk menjadi seseorang di dunia kerja tuh baiknya ekstrovert atau introvert sih? Kalau menurut gua balik lagi sih, di dunia kerja kan ada pakem-pakemnya, intinya kan profesionalisme ya. Nah, ekstrovert atau introvert menurut gue jangan dipaksain sih, jadi diri lu sendiri aja. Lo orang yang ekstrovert ya jadilah ekstrovert, tapi yang terukur ya. Jangan sampai tadi yang gue anggap sebetulnya biasa aja, menurut temen gue narsis ternyata gitu loh. Kita harus lebih terukur dan kita juga nggak bisa menilai semuanya dari sudut pandang kita gitu. Harus, ya kadang-kadang kita nanya gitu. Nah itu memang hal-hal yang memang harus diperhatikan sebagai orang yang ekstrovert. Tapi intinya lu introvert atau ekstrovert, ya lu tinggal lihat sisi baik dan buruknya aja. Lu nggak bisa berubah segampang itu sebetulnya gitu loh. Ya kalau gue sendiri sih gue lebih prefer jadi ekstrovert di dunia kerja ya. Makanya nggak ada salahnya juga buat teman-teman introvert untuk lebih membuka diri dengan mengenali tim lo gitu kan, secara nggak langsung, dengan mengenali orang-orang di sekitar lo sih. Itu kalau menurut gue gitu. Ini sebetulnya ngomongin ekstrovert sama introvert kayak ngomongin bubur diaduk apa kagak ya. Oh iya. Jadi ada dua ini, dan nggak ada yang 100%. Lo makan bubur nggak diaduk juga pasti kena buburnya kan, kerupuknya kan. Jadi menurut gue ya itu tinggal selera lu aja sebetulnya, dan diadaptasi lah gitu. Oke, mungkin obrolan kita tentang itu segitu dulu ya, tentang introvert dan extrovert. Kalau misalnya kalian punya sanggahan atau pengen ngasih masukan, bisa langsung kalian tulis di komen ya. Oke, thank you semua. Langsung dapat kerja di Workerspedia. Bye.